Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba materi yang lain, yaitu menentukan pertidaksamaan dari suatu daerah penyelesaian pada grafik. Nah, ini biasanya ada pada contoh-contoh soal, ya. Ada soal kalau sebelumnya itu kita ada model matematika kita buat daerah penyelesaiannya, sekarang ada daerahnya, kita diminta membuat model matematikanya, ya. Jadi kebalikan dari apa yang biasa kita lakukan. Nah, sebagai contoh, Pak akan berikan satu contoh di sini. Contoh. Ini contohnya. Ya. Ini contoh yang pertama yang ditanya. Jadi untuk nomor 1 ini buat sebagai nomor 1 ya. Daerah yang diarsir pada grafik di bawah merupakan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan. Terlihat ya gambarnya ya. Nah, ada pilihannya, pilihan ganda. Nah, dari soal ini bisa diketahui kalau gambar seperti ini biasanya adanya menanyakan nilai maksimum karena daerah penyelesaiannya di dalam, ya, tertutup. Ya, Ibu berikan dulu kita buat penyelesaian. Oke, dari sini biasanya ini menentukan daerah maksimum ya. Biasanya ini daerahnya adalah maksimum kalau ditanya soal. Nah, dari sini kalian cari dulu titik-titik potong. Jadi daerah ini dibentuk oleh berapa garis daerah yang di dalam. Kita kasih tanda dulu ya. Nah, misal ini garis yang pertama. Ini dibentuk oleh garis 1. Oke, garis ke-1, ini garis kedua. Garis ketiga berarti sumbu X ya. Garis keempat yang sumbu Y. Jadi ada 4 pertidaksamaan ya. Kalau X dan Y tentunya sama nih ya, sama semua. Perhatikan di pilihannya ini X lebih dari 0, Y lebih dari 0, yang 3, 4. Yang kita perlukan itu menentukan 1 dan 2-nya ya. Pertidaksamaan yang ketiga, 4 itu sudah lazim kita tahu. Nah, sekarang kita akan cari yang pertama dulu. Yang pertama dianya titik apa saja yang dilalui. Untuk garis yang pertama ya, garis yang pertama titik mana saja yang dilalui? Titik apa saja? Coba lihat. Yang 1 ini adalah yang ini ya. Titik berapa tuh? Ini titik 0,50. Lalu di sini adalah titik 40,0. Harus tahu menentukan. Jadi ada buah titik, 2 buah ya. Titik yang pertama adalah 0,50. Titik yang kedua ada titik 40,0. Kita cari garisnya ya. Nah, untuk menentukan di sini ada pelajaran di SMP dulu ya. Di SMP dulu itu namanya persamaan garis melalui 2 titik. Nah, rumusannya adalah Y dikurang Y1 dibagi ya, Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1 ya. Ini
Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, di sini tentukan dulu, tentukan mana yang X1, mana yang 2. Berarti yang ini adalah X1 Y1 ya. Ini X1, Y1, yang ini adalah X2, Y2. Tinggal disubstitusi saja ya. Jadi Y-nya enggak ada, tulis aja Y1 berapa? 50 dibagi Y2, Y2-nya 0 dikurang Y1-nya adalah 50 sama dengan X1-nya 0 terus dibagi X2-nya adalah 40 dikurang X1 0 ya, sudah. Berarti tinggal Y dikurang 50 dibagi 0 kurang 50 negatif 50 sama dengan X per 40. Tinggal kali silang ya, kalikan silang. Oke, berarti 40 dikali Y dikurang 50 sama dengan X kali negatif 50, negatif 50 X. Nah, lalu tinggal dikurangkan di sini. 40 kali Y, 40 Y, 40 kali negatif 50, negatif 200 sama dengan negatif 50 X. Bisa dipindah sama dengan negatif 50 X nya ke ruas kiri. Dipindah ke ruas kiri, jadi ini adalah 50X ditambah 40Y sama dengan 200-nya pindah ke sana, 200. Ini bisa disederhanakan tidak? Bisa ya, sama-sama dibagi dengan 10. Berarti ini 5X ditambah 40Y sama dengan 20. Ini persamaan garis yang pertama. Nah, namun bukan garis ya. Kita tahu persamaan garisnya yang pertama itu, tapi daerahnya. Kalau maksimum kalian tahu ya, daerah yang di dalam itu kurang dari, ingat soalnya ya. Jadi yang ditanya karena dia daerah maksimum dianya, maka dia kurang dari 5X tambah 40Y kurang dari 20. Ada di sini. Ada 200. Oh, ada yang keliru ya. 40 kali 50 ini adalah 2000 ya, ini 2000. Oke, hati-hati, kita ada yang keliru. Berarti ini 200. Oke. Itu kelirunya ya. Itu yang pertama. Dengan cara yang sama kita bisa cari untuk yang kedua ya. Yang kedua bisa. Yang kedua titik apa? Coba cek. Coba kita lihat gambarnya. Yang kedua, titik apa saja yang kedua? Cek. Yang kedua, garis yang kedua yang ini ya. Ini adalah 0,40. Yang di sini adalah 80,0. Jadi 0 garis yang kedua itu 0,40 dan 80,0. Ya. Yang kedua, saya buat di sini saja ya. Yang kedua ya,
yang kedua titiknya apa? Yang kedua adalah 0,40 dan 80,0. Ini adalah X1, Y1, yang ini adalah X2, Y2. Persamaannya tadi apa? Y kurang Y1 dibagi XY dong ya. Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Y nya belum ada, dikurang Y1 nya 40 dibagi Y2 nya adalah 0 dikurang Y1 40 sama dengan X2 80 dikurang X1 nya 0 dibagi X2 salah ya, X ini belum tahu, X dikurang 0 dibagi X2 nya 80 dikurang 0, maka jadi ini adalah Y kurang 40 per negatif 40 sama dengan X per 80. Kalikan seperti tadi, 80 kali Y, 80 Y, negatif 40 kali 80 negatif 3200 sama dengan negatif 40 X. Pindahkan, berarti 40X ditambah 80 Y sama dengan 3200. Lalu dia dibagi 10, sederhanakan ya, ini dibagi 10 jadi 4X ditambah 8Y sama dengan 320. Karena soalnya ini tentang pertidaksamaan, maka daerah maksimum ya, maka ini kurang dari 4X ditambah 8Y kurang dari 320. Sudah 2. Nah ini yang 1, 2. Yang 34 apa? Yang 34 itu sama ya, yang 34 ini yang ke-1, ini yang kedua, yang 3 adalah X lebih dari 0, yang keempat adalah Y lebih dari 0. Kita cocokkan jawabannya, yang mana? A, B, atau C? Ini ada yang salah ya. Oke, ini bukan 40, 4Y saja. 5X tambah 4Y kurang dari 200. Oh, ternyata ini masih bisa disederhanakan, tidak ada pilihannya. Bisa disederhanakan lagi bagi 4. Berarti inilah X ditambah 2Y kurang dari berapa nih? Bagi 4, 80. Jadi kalau bisa disederhanakan, sampai paling sederhanakan. Jadi yang mana pilihannya? Ternyata adalah A. Oke. Jelas? Nah, ini bisa kalian cari untuk soal-soal yang lain. Untuk yang di sini sebenarnya ada cara cepatnya ya. Ibu akan berikan cara cepatnya di soal yang kedua. Oke. Kalian pasti suka kalau sudah pakai cara-cara cepat. Oke. Di soal yang kedua, nah
Ini soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut katanya. Sekarang ditanya nilai maksimum untuk fungsi objektif P sama dengan 3X tambah 5Y. Nah, berarti kita harus tahu dulu pertidaksamaannya biar tahu kenapa kita ingin menyelidiki titik-titik pojok kan. Daerah penyelesaian itu ada berapa titik? Ada 4 titik ya. Daerah penyelesaian yang ini titik pojoknya adalah 0,30. Ini 0,30 0,3 5,0 ini adalah 0,0. Nah, kita butuh yang ini, titik pojok yang ke titik pojok yang terakhir. Titik pojok ini dibentuk oleh 2 buah garis, yaitu garis yang pertama dan yang kedua. Ini kan garis yang membentuknya itu sehingga terbentuk titik ini, garis itu. Maka kita harus tahu dulu persamaan garisnya. Oke, sekarang untuk yang pertama saya berikan cara cepatnya. Yang pertama dia melalui titik apa? Yang pertama, garis yang pertama ya, saya kasih tanda. Garis yang pertama ini dia melalui titik ini, melalui titik 0,5, dan yang ini ya titik 5,0 ya. Berarti yang pertama itu adalah titik 0,5 lalu 5,0. Nah, bagaimana sekarang? Perhatikan ya soal yang ke-1. Oh, ini ada yang salah juga. Nih ya, ini dihapus ya. Perhatikan soal yang 1 ya. Perhatikan soal yang 1. Dianya titiknya 0,50, 40,0. Lihat garisnya nih. Nih. 50x 40y 2000. Jadi ya 50 ini yang ini ke sini. 40 ini ke sini. 2000 dari mana? Perkalian 40 dan 50. Nah, jadi ini Y-nya ke X ya, saya ulangi. 50 ini ke X, 40 ini ke Y. Langsung kalikan. Paham maksudnya? Coba cek yang kedua ini. Ini ya. Titiknya 0,40 dan 80,0. Perhatikan garisnya. Nah, jadi 40 ini Y ya, 40 ke X. 80 ini X ya ke Y. 3200 dari mana? Perkalian 80 dan 40 dan 80. Itu cara cepatnya. Paham ya? Oke. Nah, jadi dari sini bisa kita ketahui. Oh, tinggal saja, Bu. 5 ini tadi kan ada X plus Y sama dengan ya 5 ini ke sini. Oh, saya ulangin. Oke ya. Saya ulangin. Perhatikan.
Yang pertama itu titiknya 0,50 dan 50 kok 50 ya, 0,5 dan 5,0. Sekarang kita punya X ditambah Y sama dengan, nah maka 5 ini ke sini, 5 ini ke sini. Ya, yang di sini berapa? 5 kali 5, 25. Paham? Oke. Yang kedua itu adalah coba cek. Yang kedua titiknya ini 0,3 ya. 0,3 dan yang ini 0,3 ini 6,0 dan 6,0. Ada X ditambah Y sama dengan 3 ini ke sini ke X, 6 ini ke Y, kalikan 18. Oke. Bisa disederhanakan nggak masing-masing ini? Bisa, ini bisa kita bagi 3. Ini jadi X ditambah 2Y sama dengan 6 ya. Yang satunya juga masih bisa kita sederhanakan. Ini jadi sama-sama bagi 5. X ditambah Y sama dengan 5. Oke. Maka untuk mencari titik pojoknya bisa kita ketahui ya. Cari titik pojoknya kita eliminasikan kedua garis ini. Berarti X jadi X ditambah 2Y sama dengan 6, X ditambah Y sama dengan 5. Tinggal kita kurangkan. Ini jadi X kurang X 0, 2Y kurang Y sama dengan 1. 6 kurang 5, 1 ya. Nah, tinggal mencari Y. Kalau Y sama dengan 1, Y sama dengan 1, kita substitusikan X tambah Y sama dengan 5. Berarti X ditambah 1 sama dengan 5. X adalah 5 kurang 1 ya, 4. Berarti dapat titiknya 4,1. Sudah tahu. Berarti titik yang ini, titik pojok yang ini, yang terakhir ini adalah 4,1. Biasanya nggak usah dicari lagi titik pojok ini kan mencari nilai maksimum ya. Maksimum itu biasanya di pojok yang ini ya. Maksimum biasanya titik pojoknya itu di hasil perpotongan ini. Jadi titik maksimumnya adalah 4,1. Biasanya di pojok. Tidak percaya kita coba ya, biar kalian tahu ya. Titik pojoknya apa? Titik pojoknya coba lihat gambar ya. Titik pojoknya 0,3, lalu 4,1, lalu 5,0, 0,0. Ada 4 ya. Fungsi objektifnya ini 3x, yang ini 5Y, yang terakhir P sama dengan 3x tambah 5Y. Oke. Sekarang buat nol kali 3, 0. 3 kali 5, 15. Tambahkan 15. 4 kali 3, 12. 5 kali 1, 5. Tambahkan 17. 5 kali 3, 15. 0 kali 5, 0. Berarti 15. Ini 0, 0, 0. Mana yang maksimal? Iya, yang di ini. Pasti tetap titik yang berpotongan tadi 4,1. Jadi sebenarnya nggak usah dicari lagi, dia pasti ya berpotongan ya. Jadi nilai maksimumnya adalah
nilai maksimum adalah berapa? 17. Oke, kita bisa. Ini C. Terima kasih.